Jamaah sekalian, kembali kita bertemu ya di lokasi kita ini. Lokasinya berada di Kampung Tretes, Dusun Wonosuko, Kecamatan Kalipuro. Kampung Tretes, Dusun Wonosuko, Kelurahan Telemung, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi. Kita berada di sini. Nah, jamaah sekalian, dimanapun kita berada, maka hendaknya ada faedah yang bisa kita ambil ya. Meskipun di tempat seperti ini, tetap kita belajar ya, membaca buku atau yang semisalnya. Dan juga membaca buku di tempat seperti ini itu juga sangat nikmat ya. Membaca buku di tempat seperti ini ya lumayan nikmat. Baik, daripada kita misalnya ya melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya kita gunakan santai-santai kita itu diisi dengan faedah-faedah juga ya. Nah, apa yang mau saya omongkan ya? Baik, tiba-tiba saya teringat suatu hadis ya, dalam Sahih Bukhari, yang mana inti dari hadis itu adalah suatu ketika Nabi SAW beliau pernah ingin mengabarkan kepada para sahabat tentang Lailatul Qadar, tentang ta'yin Lailatul Qadar. Nah, ketika Nabi SAW ingin mengabarkan kepada para sahabat, namun Nabi SAW dibuat lupa oleh Allah Subhanahu Wa Taala kapan Lailatul Qadar tersebut akan turun. Allah Subhanahu Wa Taala buat Nabi SAW lupa dengannya. Dan Nabi SAW menjelaskan bahwasanya beliau lupa dengan penentuan atau letak Lailatul Qadar pada saat itu adalah disebabkan ada dua orang yang berseteru. Ya, karena ada dua orang yang berseteru pada saat itu. Akhirnya Allah jadikanlah Nabi SAW lupa dengan malam Lailatul Qadar tersebut. Nah, di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini jamaah sekalian, yaitu adalah yang namanya perseteruan. Ya, perseteruan itu menyebabkan seseorang dihalangi untuk mendapatkan sesuatu. Jadi di antara bahaya dari perseteruan antara kaum muslimin ya, satu dengan yang lain, sesama saudara ya, maka itu menyebabkan seseorang itu dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan ini sangat berbahaya sekali jemaah ya. Bayangkan kalau seandainya kita sangat mengharap ingin memperoleh sesuatu, namun ternyata Allah halangi ya, tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, itu disebabkan bertengkar dengan orang lain. Maka ini hendaknya kita jauhi ya, yang namanya pertengkaran ini. Kita mengalah itu sebenarnya lebih baik ya, daripada kita gontok-gontokan ya, emosi gitu. Lebih baik mengalah saja, minta maaf ya. Kalau seandainya dia tidak, orang yang bertengkar dengan kita tidak mau minta maaf pada kita, kita duluan yang minta maaf terlebih dahulu. Nah, dan juga faedah dari hadis ini juga menunjukkan bahwasanya dimanapun ada tempat yang di situ ada syaitan yang menguasai, artinya ada syaitan yang berperan di situ, maka keberkahan itu dicabut. Karena di dalam hadis tadi itu dijelaskan dalam riwayat yang lain ya, bahwasanya, atau di dalam lafaz yang lain ya, itu dijelaskan bahwasanya Nabi SAW menjelaskan pada kedua orang tadi itu terdapat syaitan ya, pada kedua orang tadi itu terdapat syaitan, sehingga itulah yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi SAW lupa dengan ta'yin ya, atau letak malam Lailatul Qadar tadi itu. Sehingga ini kata ulama, di antara faedah dari hadis ini menunjukkan bahwa perseteruan ya, di mana ada perseteruan maka di situ ada syaitan, dan ketika syaitan itu berperan di situ, maka keberkahan itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kenapa kalau seandainya ya, kadang misalnya kita tiba-tiba hilang apa yang kita miliki ya, tiba-tiba misalnya kita apa istilahnya ya, memiliki kesulitan di hari tersebut, tidak memiliki kebahagiaan, dia maksudnya tidak memperoleh kegembiraan yang tidak seperti biasanya gitu ya, atau yang semisalnya susah ekonominya dan seterusnya, bisa saja itu karena ada perseteruan di antara kita itu dengan yang lain, entah dengan istrinya, entah dengan
keluarganya yang lain, entah dengan anaknya atau dengan tetangganya, dengan kawan misalnya ya, maka itu menyebabkan dicabutnya keberkahan, karena di sana ada setan yang berperan. Makanya hendaknya kita menjaga hubungan kepada siapa saja ya, jangan sampai ada perseteruan di antara kita, baik dengan keluarga, istri kita, anak kita, tetangga, teman, atau yang lainnya. Itu jemaah sekalian yang bisa kami sampaikan ya. Mohon maaf kalau seandainya agak terlalu lama ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.